Setiap Allah menyebut nama Nabi Muhammad, kalau menyebut Nabi Ibrahim, langsung Ibrahim. Ya Isa, Musa. Beliau langsung sebut nama, ya Nuh misalnya. Tapi beliau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut Nabi Muhammad kecuali dengan menyebut gelarnya. Seolah-olah Allah sungkan nyebut nama Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ini kayak ngaji di mama. Itu juga ada rasul itu. Kemudian atau Quran menyebut Nabi. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'idnihi wa sirajan munira. Jadi tidak disebut kecuali gelarnya. Saya ati rasulun min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa? Kenapa? Ini membuktikan betapa agungnya Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص النوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. دام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i. Ini tema, ini sudah memasuki bulan Maulid kita, Rabiul Awal ya. Bulan musim semi, maknanya musim semi pertama. Kita akan membaca tafsir-tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ini terserak dalam beberapa ayat ya. Oh ya, sebelumnya kita mau
mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya sekurang-kurangnya 153, mungkin bisa lebih ya, pendukung atau supporter Arema yang terjadi kemarin atau tadi malam ya. Semoga tidak terjadi lagi dan semoga tragedi kemanusiaan ini tidak terulang lagi. Tidak ada yang lebih tinggi ya, humanity above everything. Kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Bahkan tujuan agama turun ini pun untuk kemanusiaan. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jadi tidak ada yang lebih penting dari itu sebenarnya. Kalau memang ada olahraga atau taruhlah sepak bola yang datang orang ke sana hanya untuk menyambung nyawa, maka lebih baik hidup tanpa sepak bola. Terus hidup sama siapa, Pak? Ya sama istri lah. Sama anak, kan bahagia. Betul nggak, Nur? Nah, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk mereka, keluarga yang ditinggal. Nanti kita akan membacakan ayat tafsir tentang Nabi Muhammad, tetapi berhubungan dengan kematian juga. Ini sehubungan juga dengan bulan Maulid ya, untuk banyak kita membaca salawat. Nah, semoga seluruh almarhumin, keluarga yang ditinggal, seluruh korban, Allah menganugerahkan kebesaran hati, berlapang dada, untuk mengevaluasi, memperbaiki, merenung insafi bersama-sama untuk mereka semua, untuk keluarga yang ditinggal, dan untuk siapapun yang berduka bangsa Indonesia atas tragedi ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad ini di Quran disebut 4 kali, Ahmad 1 kali. Dalam Fihris Juzuri Kalimatul Quran atau Mu'jizatul Quran ya. Tidak banyak, hanya 4 kali Muhammad, Ahmad 1 kali. Ini aneh ya. Justru setan disebut lebih banyak. Setan 88 dalam bentuk tunggal, dalam bentuk jamak 11. Itu 99 kali. Nabi Isa lebih banyak, 25 kali. Nabi Adam juga 25 kali. Mengapa Nabi Muhammad disebut hanya sedikit? Padahal bukankah Quran ini turun kepada beliau, betul ya? Nah, masa harus saya menjawab itu? Oke, nanti kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad disebut 4 kali, Ahmad 1 kali. Yang Ahmad itu disebutkan di surat Sof ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Nabi Isa berkata, Isa bin Maryam alaihissalam berkata, wahai bangsa Israel, inni Rasulullah ilaikum. Saya adalah utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya membenarkan Taurat. Membenarkan kitab yang turun sebelumku. Apa itu? Ya, Taurat. Basyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disampaikan kabar gembira, pemberi berita gembira kepada kalian, birasulin dengan kelak diutusnya seorang rasul terakhir, min ba'di setelahku, namanya Ahmad. Akan tetapi setelah datang, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Oh, ini sihir ini. Ya biasa ada tuduhan begitu kepada para nabi. Kemudian kalau Muhammad ini di akhir surat Fatah, ini sering kita baca, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada bin fadlun wa ridwana simam fi wujuhihim nasari sujud ila akhiril ayat. Itu yang Muhammad. Muhammad lagi, ini ada di surat Muhammad memang. Barusan di surat Fatah. Surat Fatah ini yang ke-48 ya, surat 48 ada di juz 26. Ini sama surat Muhammad di juga juz 26. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, surat Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa amilus sholihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Nanti kalau cukup kita baca semua. Tapi kalau enggak cukup ya kita partisi ya. Baik, ada lagi. Kemudian di surat Ahzab, ini juga sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Muhammadun aba hadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Di surat Ahzab ayat 40. Ada lagi di surat Al-Imran kalau tidak salah. Betul ya? Baik, di surat Al-Imran itu ayat yang ke 144. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadillah Rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Oke. Baik, mari kita membuka surat Ahzab tadi pada ayat yang ke-4.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'ala nabi min harajin fima faradallahu la sunnatullahi fil ladzina khala min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura alladzina yablughuna risalati wa yashhaduna la ilaha illallah Allah kafil hasiba ma kana Muhammadun wa halim rijalikum la rasulullah khatamun nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Baik. Ma kana Muhammadun. Muhammad ini bukan bapak bagi kalian mir rijalikum. Rijal bentuk jamak rajul ada maknanya adalah pria atau lelaki dewasa. Kalau bocah belum rijal. Walakin Rasulullah, beliau adalah seorang rasul. Utusan Allah ya. Kemudian wa khataman nabiyyin, pamungkas para nabi. Karena lebih kusyani lima. Terhadap segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Baik. Oke, sudah enggak apa-apa. Apa makna Muhammad? Ada yang tahu? Ya? Ada yang tahu? Nah, kalau mau tahu harus buka kamus Quran ya. Dari kata Hamad atau Hamidah. Satu akar kata dengan Ahmad dan Mahmud ya. Orang ini terpuji, disebut terpuji, sekurang-kurangnya harus melakukan 4 tindakan. Mungkin ada yang carikan alat tulis di bawah ya. Orang ini disebut terpuji kalau melakukan sekurang-kurangnya 4 tindakan. Nomor 1 tindakannya benar. Nomor 2, sini Mbak. Ya, matur nuwun Mbak Fatul ya. Oke. Tumben agak jelek ya tulisan hari ini. Sebenarnya memang sehari-hari begini, tapi ya sudah enggak apa-apa. Muhammad, oke, Muhammad. Orang ini melakukan tindakan terpuji, hal-hal yang terpuji, ini memiliki 4 prasyarat. Nomor 1, tindakannya benar. Kalau salah, tidak layak dipuji. Yang kedua, baik. Proporsional pada momentumnya. Yang ketiga, ia dilakukan bukan karena terpaksa. Saya suruh anak saya belajar, ayo kamu belajar, tapi terpaksa. Dia nolong orang karena terpaksa. Dita sok baik misalnya, karena ada Ayus di sini, itu terpaksa dia. Karena modus kepentingan. Ngaji padahal, kuliah padahal, gimana? Cari ini bola, kok gelasan, ya kan? Cari ini sekolah, kok pacaran. Nah, seleranya emak-emak. Karena Dita menganut 2 prinsip, di langit ada Jannatun Naim, di bumi Jandatun Naim. Nah, itu dia. Santai saja, Dita ini yang sering ngeprank malaikat ya. Baik. Jadi orang itu atau tindakan itu disebut terpuji apabila 4 ya. 1, benar. 2, baik, proporsional, sesuai momentumnya. Anda menasihati orang baik enggak? Terpuji enggak itu? Tapi gedor-gedor pintunya jam 2 dini hari. Menyuguhkan tamu, disuguhi rujak. Baik enggak? Terpuji enggak itu? Tapi disuguhkan pakai sempak. Disuguhkan pakai helm misalnya. Sempak baru kan, Itu enggak terpuji. Karena tidak proporsional, tidak baik. Yang ketiga, dilakukan tanpa terpaksa. Nolong karena terpaksa, belajar itu tidak terpuji. Yang keempat, dilakukan karena kesadarannya sendiri. Ini anak saya belajar, rajin belajar, karena kesadarannya sendiri. Ini terpuji. Ada 4 ya syaratnya ya. Baik, 1, benar, menurut agama, negara, benar. Yang kedua, baik atau proporsional. Waktunya tepat, saatnya tepat, ruangnya juga tepat. Nasihati orang ya jangan di muka umum, nanti dia malu. Nasihati orang dengan cara mempermalukan. Yang ketiga apa tadi? Tidak terpaksa. Tidak ada paksaan di situ. Kemudian yang keempat adalah dia berangkat dari kesadarannya sendiri. Beda ya, terpaksa ini menolong. Jadi ada cerita orang nyemplung di laut itu ketika kapal sudah bergerak ya. Nyemplung, banyak hiu apa. Wih, terima kasih tuh kan, ditolong, diangkat apa semua. Terima kasih Mas sudah nolong saya tadi. Iya Bu, terima kasih enggak apa-apa. Siapa yang dorong saya tadi? Ternyata dia nyemplung bukan karena mau nolong, didorong orang dari belakang. Nah, itu dia. Ini juga terpaksa. Tidak terpuji. Nah, sudah terpuji ya. Ahmad Hamid Mahmud. Kalau dia terpujinya 1 kali, disebut Mahmud. Kalau agak sering dipuji, Ahmad. Kalau senantiasa dipuji dan perbuatannya terpuji, Muhammad. Nah, sudah paham ya?
Kok enggak ada yang alhamdulillah ini? Siapa koordinator ini? Ah, baik, baik. Saya ada tulisan dalam buku Nabi Muhammad bukan orang Arab, tanda tanya itu ada. Muhammadkah aku? Muhammadkan aku. Ya bukan promosi buku, ya cari sendiri. Ya biasa, ilmuwan kan biasa gitu. Ini tunggu buku saya berikutnya. Filsafat untuk para pemalas. Oke. Baik. Maka Muhammadun aba hadim mir rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan bapak bagi lelaki dewasa di antara kalian. Kita melihat konteks ayatnya. Saya ada buku Asbabun Nuzul di sini. Ayat-ayat yang berhubungan dengan Nabi Muhammad ini ayat-ayat favorit saya. Saya tidak kurang membaca 40 tafsir ya, belum kamus itu. Kalau ayat-ayat berhubungan dengan Nabi Muhammad ya. Bahkan ada yang saya membaca lebih dari itu. Mungkin 50-60an tafsir. Al-Fatihah, Kulhu itu ya. Kemudian Marsalna ila rahmatan lil alamin, itu ayat yang seperti saya banyak sekali membaca tafsir itu. Juga ayat-ayat yang seperti ini. Maka saya rangkumkan saja dari beberapa tafsir ya. Oke. Maka Muhammadun abhadim rijalikum melakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini sebab nuzulnya adalah salah seorang putra angkat Nabi, namanya ini betul kalian tidak cinta Nabi. Namanya ya putra angkat Nabi Zaid bin Sabit atau bin Harisah? Ya? Wah, ini pasti ngarang ini. Jadi begini, orang ini kalau bodoh ragu dia. Apa betul kamu santri luhur? Gampang dipengaruhi imannya. Kamu bukan santri nih, enggak terima dia. Yakin dia santri. Begitu pula orang kalau enggak kuat imannya gampang dipengaruhi. Jawab siapa? Ya? Nah, betapa banyak yang bicara tanpa dasar pengetahuan dan hanya asumsi ya. Sayyidina, supaya aman Sayyidina Zaid saja ya. Oh ya sudah, Sayyidina Zaid saja. Ada namanya di sini nanti Mas, berarti jarang baca Quran. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke. Itu di ayat lain ada, di Quran juga ada nama beliau ya. Baik, putra angkat beliau hendak dinikahkan dengan Nabi begini, kamu menikah saja. Bangsawan Sayyidina Zainab, Sayyidah Zainab binti. Wah, ini ibu kita ini, istri Nabi ini. Bayangkan ke ibu Anda sendiri tidak kenal. Masya Allah, Masya Allah. Ya, aneh ya. Jadi Nabi Muhammad ini bapak kita, bapak spiritual ya. Istri-istri beliau ummahatul mukminin, ibu-ibu orang beriman sedunia. Dari zaman beliau sampai kiamat nanti. Farid, jangan pura-pura nulis, Anda tidak kenal emaknya sendiri, ibunya sendiri ini. Dita apalagi, padahal seleranya mak-mak ya. Ada yang batuk di belakang sana, siapa itu? Mungkin beliau seleranya lebih tinggi, ya. Bukan mak-mak lagi tapi loh. Jangan-jangan Ustadz Yani atau Ustadz Habib disebut seleranya. Beb nanti dianiaya Beb, orang ini Beb. Disebut mbah seleranya. Lebih tinggi mbah, belum tentu ya. Nah, belum tentu. Sudah Sayyidah Zainab binti Jahsy. Nah, oke. Sudah menikah berlangsung, tapi tidak cocok kedua orang ini. Lalu putra beliau yakni Sayyidina Zaid ini bilang, wahai Nabi, saya tidak cocok. Dan beliau, saya siapa? Beliau bangsawan. Ya pokoknya rumah tangga kami tidak cocok lah, bercerai. Kata Nabi, jangan. Padahal sudah turun firman Tuhan, nanti kami menikahkan kamu dengan orang ini. Sudah, lalu menikah nanti Nabi dengan orang. Maknanya apa? Istri, mantan istri dari anak angkat adalah boleh dinikahi. Berarti Nabi ini alat peraga. Tindakannya adalah syariat. Beliau adalah musyarri, legislator. Sudah. Kalau begitu, beda anak angkat dengan anak kandung. Dianggap sebagai anak kandung tidak apa-apa. Tapi di Islam, beda itu. Ya dalam waris ya, beda. Baik, menikahi mantan istri anak kandung, boleh? Jawab. Kalian tahu sendiri atau ragu itu? Ya? Mana dalilnya? Ya. Islam dalil, mana dalil kata yang jenggot-jenggot itu loh, mana? Ya sudah, enggak apa-apa. Nggak harus tahu dalil, enggak apa-apa ya. Memang tidak boleh. Terlarang itu. Anak, mbah, bibi, ibu, itu di Quran ada. Terlarang memang itu. Di hadis juga terlarang.
Tapi anak kandung beda dengan anak angkat, mantan istri, anak angkat boleh dinikahi. Maka terang sekali di sini ayatnya, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ini bukan bapak kalian, Nabi Muhammad ini. Artinya boleh. Nabi khawatir kecaman dari orang-orang, cie katanya Nabi kok menikahi mantan istri anak angkatnya sendiri. Nah itu loh, itu dia. Akan ada kecaman-kecaman seperti itu nanti. Tapi beliau itu siapa? Rasulullah. Beliau adalah, mana ayatnya, walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Beliau disebut Rasul, jelas, nggak usah saya bahas. Yang kedua, khataman nabiyyin. Apa artinya khatam? Ya? Apa? Pamungkas. Ya sudah. Ada lagi? Khatam ini maknanya 7. Saya sebutkan 4 saja. 1 cincin. Ya sudah, pamungkas. Pamungkas terakhir. 2 cincin ya. Kemudian adalah sign making kit. 3 stempel. Yang keempat adalah tanda kebesaran. Oke, sudah. Kita ambil makna cincin dan stempel. Kenapa? Karena stempelnya Nabi ada di cincinnya. Dan tanda kebesarannya ada di situ, di pundaknya itu. Nah, sudah, kita ambil makna stempel. Ini surat ini, saya bikin surat. Saya memimpin perusahaan atau lembaga resmi Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi. Oke, pesantren luhur. Ini surat ini mau berkirim surat kepada instansi yang lain. Surat teguran ya. Surat teguran kepada Dita karena santri yang nakal misalnya. Oke, surat misalnya. Kira-kira stempel ini saya tempelkan, saya tok seperti ini setelah surat jadi atau belum? Jawab. Para nabi diutus dulu, nabi yang stempel. Nah itu dia. Kalau maknanya stempel. Berarti dianggap resmi enggak ini kalau stempel ini? Maka Nabi Muhammad, ajarannya beliau yang meresmikan seluruh ajaran Anbiya wal Mursalin. Sudah paham ya? Nggak usah lama-lama. Paham Pak? Sudah di situ. Pindah ke ayat berikutnya. Kemudian, dan cincin beliau itu ada stempelnya seperti ini. Nah, surat, oke. Dan Allah terhadap segala sesuatu alimah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Oke. Sedikit lagi ya. Oh, ini ayat ini juga tentang filsafat kenabian ya, sebab nanti ada ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan Allah bi idnihi wa sirajan munir. Ini ada ayat tentang filsafat profetik. Oke. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira. Apa maknanya? Saya sebutkan salah satu contoh begini. Marah misalnya. Oke. Marah. Saya marah misalnya. Ini marah. Anjuran agama adalah jangan sampai nampak di muka dalam ekspresi wajah. Saya tidak mau sebut mimik ya, khawatir salah paham. Ekspresi wajah, air muka, oke, air muka. Kalau kamu marah, jangan nampak di air mukamu atau pada ekspresi wajahmu, sudah. Nggak bisa Pak, wajahnya harus berubah misalnya. Di film-film kartun berubah yang dia transform ya. Kalau di film-film di TV-TV Malaysia, Power Rangers itu bukan berubah, menjelma, menjelma itu berubah itu. TV di sana ya. Kalau Anda tinggal di pedalaman Kalimantan, TV-nya dari sana. Dan saya pernah ke sana. Oke. Kemudian bahkan saya pernah tinggal di Malaysia sebentar. Ada pertukaran pelajar waktu itu. Kemudian marah ini saya nih, marah. Jangan nampak pada ekspresi wajah. Kalau enggak bisa ditahan, yang penting jangan berkata-kata. Enggak bisa Pak, harus berkata-kata. Enggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan. Enggak bisa Pak, harus berlebihan ini. Kalau berlebihan jangan berkata kecuali yang benar. Nah ini tahapan-tahapannya ini. Kenapa orang melakukan itu? Karena dia ingat. Dia berzikir, itu salah satu makna zikir itu. Karena dia berzikir itu. Nah sudah. Jadi salah satu makna zikir adalah mengingat itu ya. Dalam keadaan marah pada sabih bukrata wa asila, bertasbih pagi sore, maknanya sepanjang masa ya. Oke sudah. Kemudian mari kita membuka surat Al-Imran. Ada pertanyaan ya? Oke, sembari lalu kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada surat Ali Imran ayat
144 dan seterusnya ya. Oke. Wa Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila in qalabtum ala anqabikum. Wa in qalib ala akibahi fala yadurullaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Nabi Muhammad tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang rasul. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Oke. Dikatakan begini, Nabi Muhammad disebut 4 kali, Ahmad 1 kali. Atau 5 kali ya. Agak aneh ya, tuh Quran ini turun kepada Nabi Muhammad tapi beliau disebut hanya 4 kali. Di Muhammad seperti diulas tadi dan Ahmad 1 kali. Nah tadi, maka Muhammadan Rasul qatulan qablihi rusul. Kemudian Muhammad Rasulullah waladzina ini diperlambat putarannya, nanti Anda dengar dengan baik suara tadi itu ya. Kemudian Said Rasul mbak ismu Ahmad. Biar enggak buang-buang waktu. Oke, sudah. Ada 5 kali. Baik. Kemudian begini. Nabi Muhammad itu maka Muhammad qad khalat min qablihi rusul. Beliau ini tidak lain seorang utusan. Setiap Allah menyebut nama Nabi Muhammad, kalau menyebut Nabi Ibrahim langsung Ibrahim. Ya Isa, Musa. Beliau langsung sebut nama, ya Nuh misalnya. Tapi beliau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut Nabi Muhammad kecuali dengan menyebut gelarnya. Seolah-olah Allah sungkan nyebut nama Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ini kayak ngaji di mama. Itu juga ada rasul itu. Kemudian atau Quran menyebut Nabi. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'idnihi wa sirajan munira. Jadi tidak disebut kecuali gelarnya. Saya ati rasulun min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa? Ini membuktikan betapa agungnya Nabi. Para nabi, para rasul yang lain disebut namanya langsung. Nabi Muhammad tidak pernah disebut namanya. Kalau disebut nama sebanyak 5 kali tadi, 4 kali Ahmad 1 kali, 4 kali Muhammad 1 kali Ahmad, tidak disebut kecuali dengan gelarnya, yakni Rasul. Muhammadun illa Rasul. Maka Muhammadun al-Hadi mirja walakin Rasulullah. Nah itu dia. Kemudian di surat Fatah itu, akhir surat Fatah, Muhammad Rasulullah walladzina masyidalak farahmatan minastari sujud ilahiril ayah. Oke. Berarti ini mengindikasikan betapa mulianya Nabi ya. Kalau domir yang menuju ke Nabi ya banyak, alam nasroh laka sodrok itu Nabi. Kemudian fabima rahmatin minallahi lintalahum afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Ini semua ke Nabi semua, anta kamu ini ke Nabi semua. Nah, tapi yang disebut soreh ya hanya 4 kali. Oke, sudah. Beliau tidak lain adalah seorang rasul sebagaimana para rasul terdahulu. Sudah. Afa immata. Apakah kalau dia wafat, meninggal, aukutila atau terbunuh, ingkolab tumala angkobikum. Kamu murtad lagi. Ini bagaimana memahami ayat ini? Ya enggak bisa ngarang. Buka kitab Sabab Nuzul. Ya ada bukunya tipis di sini ya. Kitab Asbabun Nuzul. Bagaimana caranya? Ya dibuka kitab itu. Terus setelah dibuka bagaimana Pak? Ya dibaca, dipelajari. Setelah dipelajari, ini dia hasilnya. Apa itu? Ternyata berhubungan dengan perang Uhud. Ketika perang Uhud itu beredar isu Nabi meninggal. Sudah. Hoax itu ya sebenarnya, isu dengan berdasarkan dinas atau badan intelijen, meninggal orang ini katanya. Sudah meninggal Nabi, disebarkan isu. Kemudian begitu tersebar isu meninggal, oi kita menang apa dan seterusnya. Sudah. Kemudian pada saat yang sama, ayat ini juga ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Umar marah-marah. Nabi enggak meninggal, dia hanya ke langit sebentar katanya. Pergi sebentar menemui Tuhan, lalu nanti turun lagi. Sebagaimana Nabi Musa menemui Tuhannya 40 hari. Katanya. Lalu Sayyidina Umar membacakan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Nabi Muhammad ini nabi sebagaimana rasul yang lain. Kalau beliau wafat kamu mau balik murtad lagi. Ketika ini dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar, beliau sadar, kok saya baru sadar ya? Seolah-olah ayat ini baru turun katanya. Jadi begini, ayat ini menegaskan 2 hal. Seandainya Nabi Muhammad mati,
Apa bedanya mati? Mata au qutila, mati dan terbunuh, apa bedanya? Kalau mati ya wajar, dimanapun itu. Tapi kalau qutila terbunuh, di stadion misalnya itu. Orang berpikir, seandainya anak saya enggak stadion, enggak mati. Tetap mati, Pak. Mau di rumah mati juga. Karena kematian, bagaimana itu? Kematian mendatangi kalian itu bagaimana? Ini loh kalau enggak hafal Quran ya. Bagaimana? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu akan disergap, diserang, didatangi oleh yang namanya kematian, meskipun kamu berada di benteng yang kokoh. Hadis Nabi, al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Mati itu pintu, setiap orang akan memasukinya. Setiap orang pasti mati. Di rumah, dimanapun. Hanya ada mati yang mata, normal, ya entah sakit apa. Ada yang kematiannya direnggut paksa oleh pihak eksternal, yakni qutila, dibunuh. Ada nabi dibunuh? Oke, ini tidak kenal nabinya sendiri ya, istighfar ya dari kebodohan ini. Siapa nabi yang dibunuh? Jawab. Ya, Nabi Musa tidak dibunuh. Nabi, waduh, ya sudah nanti cari ya. Banyak nabi yang dibunuh ini. Bahkan kalangan Rasul ada. Ya, ada. Nanti dilihat ya, diperiksa cerita Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, nanti cari ya. Nanti cari itu. Masya Allah, ini nabinya sendiri tidak kenal. Ini bukti bahwa imannya lemah ya. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim gullamu kalafin. Adamun Idrisunu yang gitu itu loh. Soleh wa Ibrahimu, Lutun wa Ismailu Ishakum, Yaqubu Yusufu wa Ayyubu, Suaibu Harunu wa Musawal. Haruna wa Musawal Yasa. Zulkifli Dawuda. Terus Zakaria, Yahya, Isa wa Khotimun. Nah, itu dia. Baik memang pra awam ya, aqidatul awam saja. Tapi mboten apa, ini sudah minimal momentum maulid ini semakin cinta dan belajar nanti ya. Oke. Kalau terbunuh, apa kalian mau kembali murtad lagi? Kembali ke agama lama kalian? Ayat ini menegaskan dua hal. Nomor satu, Islam bukan agama Muhammad. Jangan salah paham kalimat ini. Islam agamanya Allah, bukan Muhammadanisme. Mohon maaf, tidak seperti Kristen, tidak seperti Buddhism, tidak seperti Konfusianisme, tidak seperti Majusi Zoroaster, tidak. Seandainya Nabi Muhammad mati, ajaran tetap ada karena ini agamanya Allah. Begitu loh. Nomor satu itu memahami itu. Inqalatum ala aqabikum itu. Di sini apa artinya? Kamu berbalik ke belakang murtad. Oh ya sudah. Wa in qalim ala kibahi fala yadurullah syai'a. Kalau murtad, kalau kamu kembali ke agama lama, Allah tidak rugi. Ibadah atau enggak itu Allah tidak rugi. Wa sayajzillahu syakirin. Oke, Allah akan beri balasan kepada orang syukur. Itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua begini. Apa yang pertama barusan? Ini pokoknya kalau ngaji saya, kalian harus konsentrasi penuh dan cerdas. Kalau tidak, ketinggalan betul itu ya. Karena selalu saya ngaji itu ngajak berpikir dia. Biar sehat. Ada gunanya lah punya otak itu. Karena itu tujuan agama. Hifdzul akal, otaknya dijaga. Pak, tapi saya tidak cerdas-cerdas, Pak. Apa bisa dibenturkan lalu cerdas? Coba saja. Oke, sudah. Yang pertama bagaimana barusan? Apa barusan yang pertama? Islam itu bukan agamanya Nabi Muhammad. Tapi agamanya Allah. Seandainya beliau mata au qutila, agama tetap ada. Sebab begini, yang kedua kemudian berkonsekuensi pada begini. Man kana ya'budu Muhammad, ini pidato Sayyidina Abu Bakar ketika Kanjeng Nabi wafat ya. Man kana ya'budu Muhammad fa innahu qad mat. Barang siapa menyembah Nabi Muhammad, beliau sudah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Tapi barang siapa menyembah Allah, dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Itu dia. Kan betapa banyak orang ibadah haji, mohon maaf haji atau umroh, tapi menyembah masjid, menyembah ibadah, mempertuhankan kesalehan. Pak, saya tidak bisa khusyuk, Pak, sholat kecuali di Masjidil Haram. Dia menghina masjid yang lain, yang itu adalah rumahnya Allah juga. Fi buyutin adzinallah, yang gitu loh. Yang oleh sebagian ahli nahu kampungan atau amatir, bukan fi buyutin, Pak, itu fi buyutun. Kenapa? Adzinallah antur fa, Allah izinkan untuk dibaca rofa, bukan fi buyutun yang betul itu. Beberapa mungkin tidak bisa tertawa karena memang belum nyampe. Ya Nur, betul nggak Nur?
Nur, betul nggak? Ya, oke, sudah. Apanya nggak nyampe, Nur? Ya sudah, nggak nyampe. Ini seharusnya bukan fi buyutin, fi buyutun. Ya, 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 ya. Ya sama dengan orang ngaji nggak pinter-pinter ya. Walabdolin kan nggak bisa. Walabdo sampai meletus itu akhirnya waladem katanya karena meletus itu ya. Oke, sudah kemudian ini berkonsekuensi pada tadi itu. Betapa banyak ini otokritik ya. Jangan mempertuhankan ibadah. Sholat itu apa sih? Sarana atau tujuan? Jawab. Sholat itu sarana atau tujuan? Sarana, tujuannya Allah nanti. Sholat itu makhluk, sama dengan kita, sama dengan planet, bumi, bulan, pohon. Makhluk juga, jangan disembah. Yang kita sembah siapa? Sudah paham ya? Berarti sholat, zakat, puasa, haji, sarana, bukan tujuan. Ini wasail, wasilah, bukan ghoyah. Nah, yang penting sudah tahu. Minimal tahu Arab-Arab sedikit, biar keren. Ini wasilah, bukan ghoyah, bukan tujuan. Tujuannya al-maqsudul a'zam, al-ghayatul quswa adalah Allah itu sendiri. Sudah. Maka alhamdulillah bismillah kita mumajalah. Orang mati tidak akan mati kecuali atas izin Allah itu. Ternyata tidak mati ya. Ini banyak nabi, ini sahabat nabi yang melindungi. Salah satunya ya Sayyidina Amr bin Ubaidah bin Jarrah. Ya ada yang copot giginya, ada yang tertusuk rahangnya, apa dan seterusnya. Kemudian ini orang mati tidak akan mati kecuali izin Allah. Mana buktinya? Ya banyak. Banyak orang bunuh diri tapi tidak mati. Jadi naik ke atas apa? Pohon atau kelapa atau pohon sengon atau pohon jati tinggi 4 meter, loncat tidak mati. Kenapa? Ada kasur di bawahnya ya. Ada sungai atau apa. Atau kemungkinan kedua kalinya kepanjangan. Tidak mati itu. Jadi nyemplung ke tanah saja. Hanya mungkin mengalami apa ya? Cedera atau apa sedikit itu. Atau misalnya Reza, percobaan bunuh diri tapi loncat ke got. Kan kurang serem itu. Seharusnya kan ke sumur ya, kan agak serem lah ya. Loncat ke got hanya setengah meter itu. Kalenan kecil itu loh. Nah, banyak orang yang kalau bukan Allah tentukan ya. Mayurid sawabad dunya nuti minha, mayurid sawabal akhirah nuti minha. Ini sama dengan satu tema dengan yang ada di surat Isra. Barang siapa yang berharap pahala dunia ya Allah kasih. Barang siapa berharap akhirat ya Allah kasih. Ini ketika terdengar isu Nabi meninggal di perang Uhud, kalah, orang panik ya karena pasukan panah itu. Buka lagi tafsir kita di channel yang sama tentang musyawarah 2 atau 3 pertemuan yang lalu ya. Cari sendiri itu, bisa membahas tentang kronologi detail perang Uhud itu. Itu pasukan panah enggak boleh turun, tapi turun karena kepingin ghanimah, rampasan pacar ya. Rampasan perang. Oke. Sudah. Ini loh, kamu jangan putus asa. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala. Betapa banyak nabi yang terbunuh. Banyak nabi terbunuh. Jawab, Farid. Kata siapa? Barusan ayatnya kita baca. Ini konsentrasinya buruk. Nah, wa ka'ayyim min terbunuh bersama para nabi itu ribbiyun katsir dari kata robba. Pendidik, pengayom, pelindung. Ribbiyun, orang yang akhlaknya robbani. Ilmunya robbani yang ya apa yatlunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Di Quran diulang-ulang nama lain ulama ini ya. Kalau ulama kan salah satunya yakhsyallaha ya kan, yang takut, punya khasyatullah, taat ke Allah. Kemudian ada yang ribiyun, robbaniyun. Ya orang-orang yang mengikuti Nabi memang. Nah, oke. Fama wahanu lima sabam fisabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu. Mereka tidak putus asa kok. Mereka tidak jadi lemah. Mereka tidak jadi lembek. Mereka tidak jadi minder gara-gara nabinya meninggal dan atau para sahabat utamanya meninggal. Kok kamu lemah? Ini berarti motivasi ya untuk sekarang. Wallahibus sabirin. Oke. Mereka tidak minder. Coba kita buka terjemahannya di sini. Lemah, bencana yang menimpa, tidak patah semangat ya, dan atau menyerah ya. Oke. Perhatikan apa doa mereka. Doa yang mereka, generasi terdahulu yang nabinya meninggal, robbaniyunnya meninggal, para ulamanya, para sahabat utama meninggal,
Apa doa mereka? Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Apa makna dzunub? Apa? Ya. Lalu kalian ragu, jawab saja setahu kalian. Ya. Dosa ya, oke sudah. Dzunub ini maknanya dosa kecil. Bukan dosa besar. Dosa besarnya mana? Wa israfana. Kami melampaui batas, dosa besar. Adakah dosa tapi tidak melampaui batas? Ya. Pak, saya tidak berzina kok, Pak, kata Dayat. Ngintip saja. Itu dosa kecil. Dosa besarnya adalah zina. Wih, Maman langsung jawab dong, mantap. Zina. Seolah dia praktisi di situ ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Pak, saya katanya Maman ya. Pak, saya sebenarnya salah ngintip, Pak. Maunya ngintip seorang, tapi begitu mandi yang diintip Mbah Yusron ini ternyata. Dan saya mau muntah-muntah, Pak. Tetap saja dosa itu. Dosa itu ya. Ada ujar-ujar begini, la shaghair ma'al istimror wala kabair ma'al istighfar. Dosa kecil kalau diulang-ulang ya besar, dosa besar kalau istighfar ya selesai. La shaghair ma'al istimror wala kabair ma'al istighfar. Oke. Jadi berbuat dosa kecil tapi rutin. Rajin sekali kayak minum obat. Sehari 3 kali. Oke. Absen dulu katanya, absen dosa ya. Fi amrina wasabit aqdamana, teguhkanlah langkah-langkah kami, wansurna ala qaumil kafirin, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Oke. Ini loh ya. Mereka yang marah nabinya terbunuh, robani, semua terbunuh itu, mereka tidak salahkan Tuhan, tidak salahkan nasib, tidak salahkan keadaan. Yang disalahkan siapa? Rabbana ighfir lana dzunubana. Ini kesalahan kami Tuhan. Jadi mereka mengintrospeksi, menyandarkan kesalahan ke dirinya sendiri, bukan ke para nabinya. Ini kok saya mati, ini banyak umat saya, generasi saya mati ini pas kesalahan nabi ini. Tidak. Walhasil nabi ini meninggal, wafat atau terbunuh, hal biasa terjadi ke para nabi dahulu. Jangan putus asa. Waduh Pak, kalau sekarang tidak ada ulama Pak, tidak ada ulama, tidak ada wali, sudah tidak ada nabi ya. Ini ungkapan orang putus asa. Kalau zaman dulu banyak wali Pak, sekarang saya gimana? Loh, saya ini siapa? Wali murid tentu saja. Dit, kenapa Dit? Iya, Dita. Pakar apa? Akingis ya, beliau. The Akingis ya. Pakar nasi aking alias karak. Oke. Supaya keren namanya ditambahi karakter. Ini dia, fatahumullahu sawab dunia wa husnal. Menarik ini ya. Pahala dunia disebut sawab, pahala akhirat disebut husna sawabil akhirah. Tambahan husnun. Pahala dunia, kenapa tidak disebut hasan di sini? Pahala akhirat kenapa disebut hasan? Allah yuhibbul muhsinin. Kenapa? Ya? Ya sudah, enggak apa-apa kalau enggak tahu. Pahala dunia disebut tidak ditambahi hasan. Kenapa? Misalnya Anda mendapat rahmat, nikmat berupa kaya, berdampak positif atau negatif? Ya? Yang mengatakan negatif, dia mengandang negatif pada kekayaan, bermental miskin. Betul enggak, Nur? Dia lupa mondok di mana. Kasih tahu Nur, mondok di mana kita, Nur? Nah, makanya dia lupa ada di mondok di mana. Kalau dikasih kekayaan, nikmat dunia berupa ilmu, jabatan, potensial bisa disalahgunakan, bisa juga baik. Tapi kalau husna thawabil akhirah pasti baik. Maka balasan di akhirat, pahala akhirat ditambahkan husnun. Ya, di ayat berapa itu? 148. Surat Al-Imran itu. Tapi di dunia tidak ada tambahan hasan di situ. Oke. Oh ya, tadi yang pernikahan apa dengan Sayyidina Zaid itu kata Syekh Sa'rawi, ini ada tafsirnya di sini ya. Tafsir Sa'rawi di sini. Kalau Quran ini sebut nama, salah satunya kata beliau ya, ulama yang lain banyak sebelumnya. Nah, ini beliau kontemporer, meninggal 98. Mesir ya. Kemudian kata beliau begini, kalau Quran ini sebut nama tidak akan terulang.
Jadi peristiwa yang kata Sayyidina Zainab, kalian ini enggak keren, saya dinikahkan Allah langsung. Itu kan keren itu. Tanpa wali, tanpa saksi. Berarti pernikahan seperti ini enggak akan terjadi lagi. Nabi Isa, Siti Maryam, enggak akan terjadi lagi. Orang lahir tanpa suami, enggak akan terjadi lagi. Dia memang enggak suami, tapi suntik. Sama saja kan, namanya. Ini loh kalau bukan ilmuwan. Inseminasi, ya, kawin suntik. Atau bayi tabung. Cuma khusus Dita karena badannya besar ya tabung, masa tabung kecil ya, tabung apa ya? Tabung oksigen yang lebih besar itu dia. Atau mungkin tong ya, lebih besar itu. Nah, kalau tabung kecil nggak bisa. Kalau sebut nama nggak akan terulang. Kalau sebut gelar terulang. Abu Lahab itu nama atau gelar? Ya? Itu ragu ya. Kalian jangan jadi peragu. Kenapa sih orang dipengaruhi? Dia tidak yakin ke agamanya itu. Tidak yakin ke agama. Kamu bukan santri. Ya jangan-jangan iya ya. Tidak ragu dia. Tapi kalau dia santri, tidak, saya santri. Ini buktinya. Ini saya ngaji ini. Ini tempat saya ngaji. Dia yakin itu. Begitu pula ke agama. Kenapa orang gampang dipengaruhi? Sudah enak loh, udah mantap ini. Tapi kok gampang dipengaruhi? Kan ada doa sabit agdamana tadi. Ya ikut teroris, ikut terlarang, radikal macam-macam, itu karena dia ragu. Apa barusan pertanyaan saya sebelum itu? Abu Lahab nama atau gelar? Akan terulang. Akan ada Abu Lahab kontemporer. Tabbat yada Abi Lahabin. Tabbat itu di Quran 4 kali. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Itu 2. Wa ma kada fir'auna illa fi tabab. Nah, kayak fi tabab ya. Kemudian fi tabab. Ghairu tatsbib ada lagi. Tabat wa tabba, tabab tatsbib. Tadbib itu 4 kali di Quran itu. Wa kaidi fir'auna illa fi tabab. Oke, saya kira demikian ya sementara. Kita dapatkan ada pertanyaan kah? Dari 2 ayat, dari surat Ali Imran dan surat Ahzab tadi, dari beberapa ayat yang kita baca, kita bisa simpulkan begini. Allah ini mengajarkan kita sebagaimana diajarkan, sebagaimana Imam Busiri ya. Da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta fi madhan wahtagimi. Silahkan memuliakan Nabi, tapi jangan tiru saudara kita Nasrani yang mengkultuskan, mempertuhankan nabinya. Oke. Kemudian Islam ini bukan agama Nabi Muhammad, agamanya Allah ya. Bukan Nabi ngarang-ngarang, bukan. Maka tegas katakan Ahmadiyah bukan Islam, Bahai bukan Islam. Itu firqah itu al-firaq ghairul islamiyah, di luar Islam itu. Jangan katakan Islam. Kenapa? Nabi Muhammad stempel tadi, surat itu kalau di stempel selesai. Nah, ada yang curang Pak katanya. Ngetik surat jadi ya. Stempel ya. Stempelnya di layar laptop itu. Lalu difoto, lalu di print. Nah, itu dia. Jadi nyari malas ngetik ya, nyari surat sudah ada. Ya sudah putar lagi rekamannya. Oke. Nah, kemudian poin yang kedua adalah boleh jadi Nabi terbunuh. Boleh jadi beliau wafat. Dan agama ini bukan agama beliau. Makanya disebut Islam bukan Muhammadanisme. Bukan Bahai, bukan Kristian, bukan Konfusianisme, bukan Buddhisme, bukan Taois, bukan, tapi memang Islam. Bukan agamanya, ini agamanya Allah ini, bukan agama Nabi Muhammad. Makanya kalau orang ini kadang malah lebih lokal lagi, lebih sempit lagi, ikut mazhab Syafi'i. Bukan ikut mazhab Syafi'i, ini ikut Allah sebenarnya. Tetapi sebagaimana bimbingan ajaran Imam Syafi'i, tafsir pemahaman Imam Syafi'i kepada ajaran Allah itu. Itu dia. Jadi, ini saya mengikuti ajaran Imam Syafi'i. Salah itu. Pendapat saya ya, boleh enggak setuju. Salah. Yang betul ya ikut Islam. Ikut ajaran Islam memang. Sebagaimana dicontohkan Nabi. Nah, karena Islam ini akan terus bergerak dari sungai sejarah, sejak abad ke-6 sampai akhir zaman, maka butuh nahkoda. Imam Syafi'i salah satu nahkoda. Di kapal pada abad ke-3.
Kita punya nahkoda terus sampai sekarang. Terus berkembang itu. Nah, maknanya itu. Sama dengan begini. Ini mengalir di sungai sejarah. Ya boleh jadi kotor, keruh, ketabrak batu, luka, rusak. Tapi kalau ada nahkodanya kan tidak. Oh, ini batu di sana kayak belok ya kan. Warung kopi ya ngopi dulu ya. Jadi ini bisa diatur sedemikian rupa. Karena ini ada nahkodanya. Nah, sehingga fanatisme yang berlebihan ini bukan ajaran Islam. Apalagi cuma fanatik ke bola ya kan. Apalagi cuma itu. Apalagi cuma fanatik artis. Aduh, ini fanatik rendah banget itu. Fanatik ya ke Islam seharusnya. Namun demikian memuliakan agama yang lain, penganut agama yang lain, menghormati. Kalau saya katakan begitu, kita tetap memuliakan saudara kita yang Wahabi ya. Banyak sekali punya buku-bukunya Bahai masih banyak sekali. Buku jurnalis saya pelajari semua agama-agama. Karena saya pernah ngajar perbandingan agama. Tapi jangan katakan mereka benar. LGBT kita menghormati mereka, tapi jangan katakan itu benar, itu penyakit itu. Harus diobati. Nah, ini loh pentingnya ya. Jangan malu ngaku Islam, saya Islam. Jangan malu ngaku itu. Tapi menghormati yang lain. Anda ngaku NU, bagus itu. Tapi memuliakan yang lain. Jangan memutlakkan pendapat. Hanya ini yang benar, yang lain salah semua. Itu Maman itu. Wahabi gitu. Wahaboy ya, jangan sebut Maman lagi lah. Itu beberapa catatan dari tafsir yang kita baca selain pada surat Ahzab tadi ya. Karena ketentuan Allah ini pasti terjadi, Nabi tidak terpaksa. Apapun yang telah diputuskan Nabi, kita laksanakan. Ya, betul enggak itu? Jangan semua keputusan Nabi dilaksanakan kalau sesuai dengan agama. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan, ajarilah anakmu memanah. Ada bikin les memanah di sini. Maknanya ikut akademi militer, akademi kepolisian zaman sekarang. Ikut Nabi itu namanya. Ya, ikut Nabi itu. Kemudian sampai-sampai para sahabat itu cerdas. Nabi, ini memang wahyu yang kau sampaikan atau asumsi Anda sendiri? Enggak, ini pendapat saya. Nah, itu sahabat itu tahu. Ketika perang Khandaq, Nabi katakan begini. Kita di sini, bikin pos itu. Lalu yang pinter namanya Salman Al-Farisi. Nabi, apa ini betul wahyu dari Tuhan atau pendapatmu sendiri? Ini pendapat saya. Kelihatannya kurang baik, lebih baik di sana. Nah, Nabi menerima saran-saran. Para sahabat tadi cerdas. Ini betul pendapat Nabi atau wahyu? Pendapat Nabi bisa salah? Bisa. Kalau wahyu nggak bisa. Nggak bisa salah, wahyu atau hadis itu. Nggak bisa. Tapi kalau pendapat Nabi bisa. Kamu tanamlah kurma. Ternyata gagal panen. Begitu di cross check ke Nabi, ya kamu lebih tahu urusan duniamu. Nah itu dia. Jadi para sahabat saja sudah bisa membedakan ya. Apa yang ditetapkan Nabi, oh ini ranah agama, ini ranah kemanusiaan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Ini saya mau dagang nasi ini, nasi goreng ya. Bagaimana ya, cari di Quran atau enggak? Enggak usah. Dagang saya yang penting halal itu. Langsung ke titik COD itu ya. Nah, itu dia. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya rabbal alamin. Wa ifina syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.